Shalom, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk boleh belajar dari firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 9. Begini firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Sahabat yang baik hati, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang belajar mengasihi dari Allah. Mengasihi adalah ciri utama pengikut Kristus. Sebab kasih menjadi hal utama dari seluruh tindakan Allah, mulai dari penciptaan hingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita umat manusia ini. Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat dan kasih tidak dapat kita pisahkan dari Allah. Sebab hakikat Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang mengasihi adalah berasal dari Allah. Banyak orang melakukan tindakan baik, tetapi jika tidak dibarengi dengan kasih, maka yang dilakukan itu bisa saja ada maksud tersembunyi terhadap penerima atau juga hanya sekedar untuk mencari popularitas. Dalam mengasihi ini hanya dapat kita lakukan jika kita belajar dari Allah. Tindakan kasih Allah kepada dunia ini memang karena berasal dari dirinya sendiri. Bukan karena kelayakan kita untuk menerima kasih-Nya, tetapi karena kasih Allah lah, maka kita dilayakkan menerima kasih-Nya. Sahabat yang baik hati, demikianlah halnya dalam kasih persaudaraan kita. Dikatakan belajar dari kasih Allah. Kasih yang ada pada kita itu seharusnya kita bagikan kepada sesama kita, saudara kita. Bukan hanya karena melihat keberadaan atau kelayakan bahkan kewajaran dari saudara atau sesama kita. Kita mengasihi karena memang kita digerakkan oleh kasih Allah untuk mengasihi saudara kita. Dan bukan hanya dibatasi oleh saudara kandung, tetapi mengasihi semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebab Allah juga memberikan kasih-Nya tidak membeda-bedakan orang. Kasih Allah terbuka bagi semua orang yang datang kepadanya. Kasih yang ada pada kita juga terbuka bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tindakan kasih yang kita lakukan karena digerakkan oleh kasih Allah yang ada di dalam kita, juga akan memperkenalkan keberadaan Allah yang kita sembah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tindakan kita menunjukkan siapa yang kita sembah, yaitu Allah yang penuh kasih, yang mengajarkan kita untuk mengasihi melalui tindakan dan perbuatannya bagi kehidupan kita. Selayaknya lah kita terus belajar mengasihi dari Allah yang adalah kasih. Kasih akan benar-benar menjadi kasih jika dikerjakan. Kasih bukanlah kasih jika hanya sekedar kata-kata. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan tindakan kasih kita kepada sesama kita, saudara kita sebagai wujud dari ungkapan kasih kita kepada Allah. Sebab jika seorang mengatakan mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, maka dia sama dengan seorang pendusta. Sahabat yang baik hati, mari kita wujudkan kasih Allah yang telah kita terima dengan mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan mereka. Dan perbuatan kasih kita itu adalah tulus dan ikhlas karena digerakkan oleh kasih Allah yang kita terima, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi tulus melakukannya karena telah terlebih dahulu menerima dan belajar dari kasih Allah. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita
untuk mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau menjadi teladan bagi kami untuk kami mengasihi, dan Engkaulah sumber kasih yang sejati bagi kami untuk boleh kami bagikan kepada sekeliling kami dan kami hidupi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.